stress gitu ya, getting over our stress dengan points of view itu sore ini. Nah, tapi sebenarnya ada nggak sih Bu Amel, maksudnya nggak tahu Anda pernah membaca khusus kah tentang jumlah orang yang stres gitu ya, benar-benar karena pandemi ini, atau apakah itu hanya ya kurang lebih aja sih sebenarnya gitu? Ya, Margaret. Kemarin kebetulan saya ngobrol sama salah satu HCA coach kami ya. Saya punya another consulting business di Human Capital. Beliau ini ketua HIMSI-nya Bali, gitu. Himpunan Psikolog Indonesia. Terus mereka menyampaikan ke saya, oh ya ada Bu Astrid juga di sini yang ketua IPK, Yes. Ikatan Psikolog Klinis ya, di Jawa Timur. Ya. Benar ya Bu, katanya kemarin di HIMSI ada Pak Jokowi sudah kontak ke teman-teman HIMSI karena menyampaikan bahwa mulai terdeteksi ada angka bunuh diri karena momen krisis ini di Indonesia, benar nggak? Ya, kita baru peluncuran 119 tadi. Jadi bisa nelpon langsung ke psikolog-psikolog HIMSI untuk psychological first aid. Udah di launching ininya, nomor teleponnya 119 extension 8. Oh, boleh juga ditulis di kolom chat Bu Astrid, siapa tahu teman-teman bisa bantu sebarin ya. Nah, aku jadi merinding terus terang dengar Bu Astrid gitu. Ternyata benar gitu loh. The biggest fear itu sebenarnya bukan soal COVID-nya itu sendiri. Tapi the biggest fear itu sesuatu yang sebenarnya menurut saya nggak nampak gitu ya. Nah, ini salah satu artikel yang saya baca dari CNN, saya tahu media mainstream gitu ya. Angka bunuh diri ini memang meningkat nggak cuma di Indonesia, tapi worldwide itu globally. Ya. Bukan hanya karena bunuh dirinya, tapi mereka juga nggak tahu mesti ngapain gitu. Ya bersyukurlah kita tahu, kita masih kumpul di sini. Ya. Tapi saya juga nggak tahu apa yang kemudian terjadi di bulan depan atau bulan-bulan berikutnya. Bulan pertama kita masih work from home, kayaknya happy, nggak ngantor, ini itu. Bulan kedua, bulan ketiga, dan Anda bisa bayangkan bulan keempat, bulan kelima, dan seterusnya. Ya. Terutama buat saya yang saya khawatir itu, kita yang dewasa, kita itu bisa mikir banget, kita bisa mikir, oke, saya butuh apa nih untuk saya tetap sehat. Tapi Bapak Ibu bayangin, apa yang terjadi sama anak-anak yang mereka nggak tahu apa yang terjadi. Ya, sehingga ini salah satu artikel sih ya yang saya baca, Margaret. Dan ini thank you juga Lim kasih info 20% masalah kesehatan, 80% masalah psikologis. Setuju banget Lim, thank you banget. Ya. Oke, teman-teman kalau Anda membaca sesuatu tentang kondisi ini, insight, pertanyaan, Anda boleh drop juga di kolom chat ya, jadi kita bisa sambil diskusi. Gitu. Oke, nah itu ya Margaret, kita ngomongin tentang stres, tapi khususnya sore hari ini teman-teman kita akan melihat bagaimana menggunakan tools kita, metode, media kita, kreatif metode kita untuk membuka hati dan pikiran seseorang sehingga lebih berdaya. Nah, sedikit info Bapak Ibu mengenai points of view ya. Di Points of View ini kami menggunakan satu media yang namanya fototerapi, metode yang namanya fototerapi. Kami menggunakan media, itu berupa foto-foto, kalau Bapak Ibu lihat di layar, maupun teman-teman yang punya tools, Anda boleh tunjukkan ke teman-teman yang baru ya, hadir di sore hari ini, bentuknya seperti ini. Ya. Nah, media ini banyak kami gunakan untuk membuka pikiran, membuka hati, media komunikasi, media menggali seseorang, media untuk mengenal diri lebih dalam, inner research, seperti itu, building goals, building dreams, apapun ya. Banyak banget kegunaannya, tapi metode dasarnya adalah fototerapi. Ya, itu points of view. Nah, untuk sore hari ini kita juga ada beberapa step akan menggunakan tools-nya Points of View. Tapi buat teman-teman, Anda yang belum punya tools, tenang aja. Di samping layar Anda
di Zoom ini Anda bisa buka juga Windows mungkin di ruang sebelah atau pakai HP atau in the same laptop. Karena kami sudah menyediakan media online untuk Anda di points.desk-of-u.com ya. Nah, Margaret nanti akan tunjukkan juga ke kita gimana mainnya ya, Margaret ya. Nanti waktu kita di dalam proses, aku pikir kita akan latihan ke sana. Tapi teman-teman tenang aja, Anda boleh siapkan, Anda boleh buka dulu, siapin dulu, ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk, aku boleh langsung aja nih ya, biar kita hemat waktu ya. Boleh, oke. Sebelum kita memulai sesi kita sore ini, kalau tadi perkenalan, ada satu satu ground rules di Points of View yang kami biasanya sebut sebagai sensitivity and respect. Ya. Sensitivity and respect ini adalah bagaimana kita being sensitif satu sama lain di ruang ini dan juga kita respect each other gitu. Ada apa aja sensitivity and respect yang saya harap teman-teman nanti kita bawa sama-sama ya. Safety net, kita tahu di momen seperti ini kayaknya semua orang lagi sensitif. Ya, maka being sensitif, kalau tadi Margaret udah sampaikan di awal, kita mute dulu ya teman-teman. Bukan soal karena kita nggak mau dengar suara Anda, tapi benar-benar memberikan intensi karena ada banyak orang mau intens ikut sesi ini juga safety net ya, menciptakan satu ruang di mana setiap orang juga bisa terbuka, membuka pikiran, membuka hati, semua orang feeling oke, nyaman, sharing di kolom chat maupun langsung nanti, itu adalah yang kita mau bangun di sesi ini. Yang kedua, no judgment, no expectation. Points of view, it's about points of view, sudut pandang. Bukan soal benar dan salah apa yang Anda sharingkan. Tapi ini tentang diri Anda, tentang bagaimana kita punya persepsi, pemikiran, dan kita punya perasaan yang terjadi dalam diri kita saat ini. Sehingga it's okay, kalau tadi Pak GM bilang, it's okay to be not okay. No expectation gitu saat ini relevan banget terutama buat Anda yang hadir malam hari ini, coach, facilitator. No judgment, no expectation itu adalah salah satu prinsip dasar yang selalu kita bawa dalam coaching. Ya, di on time, terima kasih teman-teman udah datang on time hari ini di Points of View. Kami nggak pernah terlambat ya. 1 menit pun kita mau semuanya on time, dan kami bilang be on time it means being on time as well. Being on time artinya ketika Anda hadir hari ini Bapak Ibu, it's a gift untuk Anda. Ini hadiah untuk diri Anda sendiri. Kenapa enggak kita totalitas di sini? Karena being on time, to be present, benar-benar ada di sini 1 jam, 1,5 jam ke depan. Hindari diri Anda sambil browsing, sambil apa. Being on time, present ada di sini. Aku pikir ini juga salah satu prinsip coach, trainer, facilitator, even ada business owner. Being on time. Even kita parents, kita being on time sama keluarga kita misalnya. Ya. Oke. Dan yang terakhir, kita mau ngomongin stresnya kita kan. Jadi it's a sensitive topic buat aku juga. Maka saya mengajak teman-teman, kalau Anda tulis sesuatu di kolom chat ya, what said stays in this room. Ya. Karena artinya ini bukan sesuatu yang perlu diviralkan. Enggak, kita nggak mau viralin. Kita mau hadir di sini, saya hadir di sini itu untuk Anda. Ya. So, apapun yang di-sharingkan teman kita sore hari ini di sesi ini, mari kita simpan selesai di sesi ini juga. What said stays in the room. Termasuk be sensitif teman-teman, kalau nanti Anda mau upload foto di sosial media, saya tahu ada beberapa di antara kita yang cukup sensitif di antara itu, ya. Mungkin
ya let's check sensitivity-nya, ya. Tapi karena points of view is about fototerapi, tentunya saya juga mengajak Anda ambil foto walaupun screenshot apa dari kartu Anda nanti waktu Anda olahraga, tapi be sensitif dengan itu, ya. Kalau buat Anda Bapak Ibu yang ada yang keberatan, misalnya foto Anda di layar kecil itu terfoto oleh yang lain. Apakah ada yang keberatan kalau itu terupload di sosial media? So, kalau Anda keberatan, tolong chat di kolom chat. Sehingga kami tahu kami nggak akan upload. Be sensitif satu sama lain. Buat kami, di points of view, ini adalah hal yang sangat penting. Oke, itu sensitivity and respect. Saya boleh cek dulu Margaret nih. Apakah teman-teman semuanya setuju dengan hal itu? Kalau setuju, Anda boleh angkat tangan. Thank you, Suster, Pak Tono. Kemudian coba ya, ini di saya udah lebih dari 10 halaman. Pak Arwi, Bu Nina. Oke, thank you, Acil. Acil, Ibu Marisa, Bu Hapsari. Oke banget. Wisnu, Pelangi. Ada Pelangi juga, anak saya namanya Pelangi. Thank you. Pak Gede, mantuk-mantuk Bu Ayu, Sadewo, thank you. Oke. Kalau ada yang keberatan, Anda boleh tulis di kolom chat, and then teman-teman dari Points of View akan bekerja dengan Anda. Oke? Thank you. Well, kita siap untuk mulai kalau kayak gitu. Happy. Ya. Pause. Pause. Teman-teman Points of View udah terbiasa dengan pause. Ya. Kami selalu memulai satu proses di Points of View workshop, nggak peduli workshopnya panjang atau pendek, dengan pause Bapak Ibu. Apa itu pause? In this moment, di era 21 ini, abad 21 ini, kecil banget kemungkinan buat diri kita itu untuk mengobservasi diri sendiri. Kemudian slowing down, kayaknya kita waktunya dari waktu ke waktu selalu berlari. Even in this moment of crisis, buat saya bukannya itu lebih longgar ya, lebih double job ya, gitu. Karena mentransfer semuanya yang face to face ke online, which is itu butuh waktu, butuh riset dan segala macam. Sehingga kami sering bilang gini, pause itu adalah natural satu kondisi normal. Kita tahu hari, kenapa ada siang, ada malam. Malam bumi ini lagi pause. Ya. Dan kami sering bilang, hidup itu mesti pause. Kendaraan itu mesti berhenti sejenak di servis. Kalau nggak di servis, itu bisa meledak itu mesin. Itu. Nah sama, kalau kita nggak pause dalam hidup kita, maka kehidupan yang ngasih pause ke kita. Kematian, sakit, perpisahan, it is pause. Dan saat ini, mau nggak mau kita mengakui, bumi ini lagi ngasih kita pause. Nih, loh, kamu nggak pernah pause kan? Semua berbangga diri, lampu hidup 24 jam gitu. Ini pause sekarang. Dan kita nggak bisa menolak. Unexpected, but precise. Kita harus jalani. Itu pause. So, pause adalah momen untuk kita mengobservasi diri sendiri, untuk jeda dari aktivitas sebelumnya, masuk di momen present. Ya. Dari frekuensi yang sebelumnya, masuk dalam frekuensi dengan diri kita sendiri. Tune in sama diri sendiri. Jujur sama diri sendiri. Connect sama diri sendiri. Menanyakan, apakah saya happy, benar-benar happy? Kalau jawabannya enggak pun juga enggak apa-apa, tapi Anda fully aware dengan kondisi Anda. Ya. Apa yang terjadi sama tubuh saya? Apa yang terjadi sama pikiran saya? Apa yang terjadi sama perasaan saya? Apakah yang saya jalanin semuanya oke? Ya. Pause. Nah, di momen ini, teman-teman, saya mau mengajak Anda untuk mengalami pause. Ya. Pause di Points of View, kita akan habis ini putarkan satu musik untuk Anda. Apa yang perlu Anda lakukan? Anda tinggal perlu duduk, rileks, nyaman, ya.
Kalau Anda lagi pangku tas, Anda pangku buku, taruh dulu, lepasin. Ya, Anda pakai kacamata, lepasin. Karena pause itu juga artinya open mind, open heart. Kalau saya duduk seperti ini, ya bukan pause. Kita mau terbuka, kita ketemu sama diri kita sendiri. Ya, so saya mengundang Anda untuk duduk, relax. Anda taruh hal-hal yang mengganggu Anda, yang membebani Anda. Kalau perlu Anda juga mungkin tutup pintu gitu ya. Sampaikan ke orang rumah. Cuman 3-4 menit pausing, fully aware dengan diri kita sendiri. Dan during pause, saya mau mengajak Anda bertanya pada diri Anda sendiri. How do I feel? Apa sih yang aku rasain saat ini? Oke? Enjoy pause, teman-teman. Take your time. Satu lagu untuk Anda. I am blooming as a flower. I am fresh as a dew. Breathing in, breathing out. Breathing in, breathing out. I am blooming as a flower. I am fresh as the dew. I am solid as a mountain. I am firm as the earth. I am free. Breathing in, breathing out. Breathing in, breathing out. I am water, reflecting what is real, what is true. And I feel there is space deep inside of me. I am free, I am free, I am breathing in, breathing out. Breathing in, breathing out. I am water, reflecting what is real, what is true. And I feel there is space deep inside of me. I am free, I am free, I am free. I am free. Thank you. Thank you. Oke, teman-teman. Mari kita tarik nafas sekali lagi. Thank you. Oke.
Ada yang mau sharing sedikit? Anda boleh open mic 1-2 sharing teman-teman yang lain, terutama buat Anda yang baru pertama kali ikut sesinya Points of View dan mengalami pause. Anda boleh sharing insight Anda. Anda suka nggak sama lagunya? How do you feel? Oke, silahkan. Margaret mungkin ada yang mau sharing ya. Iya, boleh. Langsung unmute aja Bapak Ibu. Jadi ada tombol mic di pojok kiri bawah, Anda boleh unmute. Wah, silahkan. Wah, ini Galaxy Tab S4. Dengan Bapak Ibu siapa nih? Boleh saya bantu unmute kali ya? Boleh sharing sedikit. Mana nih? Galaxy Tab S4. Ibu atau Bapak di sana? Oke. Saya Bu Ya, Bu. Margaret. Oh, Walah, Bu Nunun. Alah. Ya. Boleh sharing, ayo. Monggo. Oh, saya harus sharing. Tadi saya masuk setengah, hampir ujung, karena masih ada Zoom kantor tadi. Lagi pusing kepala, lagi segala macam. Begitu dengar lagunya, ya ampun, enak banget sih. Nyesel banget nggak dari awal. Bu, keren lagunya. Kayaknya ketarik semua, hilang sini. Gitu. Itu aja, Bu. Makasih. Ya, nanti Thank you, saya Bu boleh Nunun. drop linknya lagi. Wah, ini cepet banget. Udah Langsung ada. dapat linknya. Ada satu komen yang bagus dari Indri. Indri di Sumatera kan ya? Ini Indri di Sumatera kan? Ya, di Padang, betul. Jadi pengen ngajak anak-anak kecil pause. That's really good exercise, Indri. Ya, itu exercise. Karena ada satu penelitian sebenarnya, ada satu sekolah yang memulai proses pembelajaran, belajar mengajar itu dengan pause 4-5 menit di awal hari itu terbukti meningkatkan fokus dan konsentrasi anak. Lakuin aja. Ya, buat teman-teman yang punya anak di rumah, let's do it. Ya, thank you. Oke, sip. Kayaknya semua sharingnya oke. Mantap. Thank you ya. Tentunya teman-teman boleh masih terus sharing ya di kolom chat. Kita akan lihat, kita akan masuk ya. Nah, sekali lagi aku tekankan teman-teman ya. Kenapa topik stres ini kami bawa benar-benar karena stres is a bigger killer. Bigger killer than a coronavirus. Ya. Kita bisa memproteksi tubuh kita ini dengan cuci tangan, dengan pakai masker, dengan tidak keluar rumah. Physically. Tapi mentally, psychologically, ya. Siapa yang tahu? Nggak kelihatan, nggak ada yang bisa lihat. Ya. Anda lihat dari American Institute of Stress, sampai ada ya, saya juga heran ada Institute of Stress. 33% dari populasi di dunia ini report bahwa mereka merasa extremely stress. Ya. 77% orang yang merasa stres, mereka tahu bahwa itu berdampak pada physical health-nya mereka. Which is kita tahu berarti namanya stres akan menurunkan imunitas tubuh. 73% bilang itu sampai berdampak pada mental health-nya mereka. Ya. Dan 48% cek teman-teman siapa yang punya masalah sama tidur kalau malam. Ya, itu salah satu indikasi gitu. Jujur, di akhir Maret, saya itu kalau malam susah tidur. Padahal saya itu orang yang menurut saya paling gampang tidur. Bawa bantal langsung tidur. Naik pesawat langsung tidur. Nggak peduli itu pesawat udah terbang apa belum. That's a stress. Ya. Nah, maka dari itu, apa sih yang sebenarnya? Ya, ini pertanyaan pertama untuk Anda. Semua yang ada di sini. Pertanyaan pertama. What makes you stress in this time of crisis? Apa yang bikin Anda stres sih di momen krisis ini? Ya. Be aware dengan itu. Karena setiap orang bisa beda. Ada yang physically dia stres, ada yang emotionally dia stres. No judgment sekali lagi ke diri Anda, no expectation. Observe aja diri Anda. How do you feel? Apa yang bikin Anda stres in this moment of crisis? Ya. Dan saya mengundang Bapak Ibu sebenarnya ya
Kita akan ambil kartu, teman-teman Points of View Indonesia Tribe. Anda boleh siapkan kartu coaching game Anda. Terserah Anda mau ambil facing up, facing down. Anda tahu rules-nya, Anda punya pengalamannya. Satu kartu yang merepresentasikan what makes you stress in this time of crisis. Dan buat Anda yang belum punya kartunya, tenang aja, Margaret akan bantu Anda untuk ambil kartu ya. Silakan Margaret. Oke, ini untuk Bapak Ibu yang belum punya toolsnya, it's okay. Nah, karena saya tadi barusan coba di server saya, kayaknya lagi rame atau koneksi saya yang kurang kuat gitu ya. Bapak Ibu bisa langsung, boleh coba langsung gitu ya ke link yang saya bagikan di kolom chat. Atau kalau kesulitan, saya bisa bantu untuk pilihin acak ya. Saya akan bantu pilihin acak, satu kartu untuk Anda. Jadi, biar Bapak Ibu juga surprise gitu ya. Jadi saya akan pilihin satu, bebas saja, lalu kemudian saya akan tampilkan di layar Anda sesaat lagi. Oke, saya udah pilihin satu, silahkan ini akan jadi kartu Anda untuk menjawab pertanyaan pertama dari Bu Amelia Irawan. What makes you stress in this time of crisis ya? Nah, silakan, ini kartu untuk teman-teman, Bapak Ibu yang belum punya toolsnya ya. Karena ini nanti kita akan pakai lagi di akhir, maka dari itu Bapak Ibu bisa screen capture atau mungkin foto langsung dengan gadgetnya gitu ya, cepet gitu. Jadi supaya bisa di-collect nanti di akhir proses. Ya. Thank you, Margaret, udah diambilin kartu. Nah, udah ya, Anda bisa capture dulu biar Anda nggak kehilangan gambarnya. Saya akan bantu Anda untuk bagaimana mengobservasi foto di points of view ini. Ya, oke, semuanya udah oke ya dengan fotonya. Nah, teman-teman, mari kita lihat bagaimana kita mengobservasi foto di points of view. Ya. Foto itu ada banyak sudut pandang. Contohnya adalah foto yang ada di hadapan kita ini ya. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah terhadap sudut pandang. Dan saya mengundang Anda, kalau Anda lihat foto Anda, ada fotonya, ada katanya. Katanya boleh Anda tutup dulu, teman-teman. Coba Anda lihat lebih dalam terhadap foto. Bagian mana yang paling menarik untuk Anda? Detailnya kah? Warnanya kah? Bayangan mungkin? Shading-nya? Atau Anda bisa zooming in, lihat lebih ada objek khusus yang dekat, atau zooming out, melihat di sekitar foto ini, kalau kita motretnya makin mundur, ada apa aja sekitar foto ini? Ada kisahkah, ada memori yang munculkah, atau ada insight-kah yang muncul dalam benak Anda? Ya. Atau kira-kira apa yang terjadi sesaat sebelum kejadian ini berlangsung? Karena foto itu capturing moment. Sebelum foto itu dibuat ada kejadian tertentu. Setelah foto itu dibuat ada kejadian tertentu. Apa yang terjadi sesaat sebelum foto itu dibuat? Apa yang terjadi sesaat setelah foto itu dibuat? Ya, Anda boleh coba cermati. Ya, Anda boleh cermati foto yang ada di depan Anda. Dan Anda sekarang boleh buka katanya. Ya, katanya. Kata. Mengingatkan Anda pada pengalaman tertentu kah, memori tertentu kah, gitu, momen tertentu kah, dan apakah kata itu relevan untuk Anda? Atau mungkin Anda punya kata-kata yang lebih tepat, yang terkoneksi dengan foto itu, lawan katanya kah mungkin, persamaan katanya kah mungkin, dan bagaimana foto maupun kata ini terkoneksi dengan isu yang sedang kita bahas. What makes you stress in this moment of crisis? Nah, teman-teman, saya akan kasih waktu untuk Anda 1-2 menit untuk Anda menuliskan. Intuitive writing salah satu tools yang ada di Points of View juga sebenarnya.
So, Anda bisa menuliskan apapun yang Anda pikirkan, apapun yang Anda rasakan, insight apapun dari kartu yang Anda dapat, atau tadi kartu yang sudah di-share oleh Margaret. Ya. Tuliskan itu. Saya akan berikan apapun ya, perasaan Anda kah, what makes you stress gitu. Apa yang bikin Anda stres sih? Anda boleh tuliskan itu 1-2 menit dalam buku Anda. Kalau ada yang mau share di kolom chat juga boleh. Oke? Silakan Anda tulis 1-2 menit. 2 menit ya untuk Anda menulis. Silakan. Oke, thank you buat yang sudah menulis. Nah, teman-teman, saya kepingin Anda melihat lagi, sekali lagi, apa yang jadi tulisan Anda. Ya. Kalau kemudian Anda diminta untuk menuliskan, mencari satu kata yang relevan dengan tulisan Anda. Satu kata sebagai judul untuk tulisan Anda tadi baru saja. Yang itu mewakili perasaan Anda. Apa kata itu? Satu kata. Atau maksimum satu kali. Satu kata, perasaan Anda, judul dari sesi yang dari tulisan Anda. Ya. Anda boleh tuliskan satu, thank you, pressure, uncertainty, dinamis, choice, bersyukur, makasih. Nah, cuman saya mau mengundang Anda karena kita di sini kan mau sama-sama ya. Jadi saya mau mengundang Anda untuk menuliskan itu sehingga kita tahu satu sama lain. Ya, tanpa kita harus scroll nanti. Kita tahu apa sih yang kemudian paling banyak. So, teman-teman Anda boleh buka menti.com. Menti.com. Ya, Margaret mungkin bisa bantu jelaskan tentang menti.com ini. Yes, supaya nanti kelihatan semua ya perasaan kita mengetahui apa tadi, tulisan kita itu seperti apa dalam satu kata. Maka dari itu Bapak Ibu boleh buka browsernya, boleh Bapak Ibu akses dari gadget Anda, entah dari HP atau mungkin dari tablet Anda, atau mungkin kalau Anda sedang online dengan laptop Anda juga bisa paralel buka browser Anda. Tenang aja, Zoom-nya nggak akan mati. Jadi Anda bisa langsung pergi masuk ke browser Anda, kemudian
ketik di sana www.menti.com. Kemudian nanti di layar Anda akan diminta untuk memasukkan sebuah kode. Nah, di situ Bapak Ibu cukup tuliskan kodenya 48125. Oke, dan nanti sesaat layar Anda akan muncul pertanyaan yang sama. How do you feel to acknowledge that? Jadi Anda bisa langsung memasukkan satu kata pilihan Anda tadi sebagai judul dari tulisan Anda, kemudian Anda submit gitu ya, supaya kita bisa lihat rame-rame. Nah, saya juga mau share screen-nya gitu ya, sambil cek-cek nih Bapak Ibu yang udah masuk ke sana gitu ya, ada apa aja. Oh, oke. Udah masuk. Jenuh, uncertainty. Udah mulai masuk. Oke. Mantap. Thank you, teman-teman. Answer. Kata yang paling besar sebenarnya adalah kata yang paling banyak muncul ya, Margaret ya. Uncertainty, jenuh, Betul. jalan tak berujung. Bersyukur, happy banget masih ada yang bersyukur. Pressure. Bosen. Oke. Feeling apa tadi? Kekhawatiran, oke. Grateful, masih ada yang bersyukur, happy banget. Bingung, bimbang. Oke, wow. 71, kita punya 181 ya. Jadi kita tunggu sampai 100 orang ya, paling nggak Margaret, berarti 50% di antara kita udah nulis nih. Yes, betul. Ya, kurang dikit. Banyak yang bersyukur loh, happy banget di sini. Ayo tambahin. Berserah. Oke. Masih ada uncertainty. Bosen, jenuh, pressure. Oke. Good. Dikit lagi. Choice. Confused. Ya. Apalagi nih? Ini emang kelompok orang-orang yang positif sih ya. 100. Oke, good. Kalau 100% teman-teman semua udah nulis bersyukur, kayak kita selesai sesi ini. Tapi saya ngelihat masih ada uncertainty, masih ada bosen, masih ada pressure. Hey, tapi thank you, Anda sudah cukup Anda sharing apa yang terjadi dalam kondisi Anda. Nah, mari kita kembali ke proses kita. Sekali lagi makasih yang udah nulis sharing di Menti ya. Saya ingin mengundang Anda sharing lebih dalam sih. Ada yang mau share? Kalau Anda nulis bersyukur, apa yang Anda syukuri? Atau sebenarnya saya juga lebih mengundang Anda yang menulis uncertainty, bosen, terus jalan tak berujung, nggak tahu siapa ya tadi ya. Ada yang mau share? Terutama buat Anda yang mungkin feeling exhausted dengan kondisi ini. Ya. Anda boleh open mic Anda boleh... Boleh dulu saya sharing. Boleh saya sharing. Kebetulan saya depres lagi stres. Saya melihat kartu saya ini warna tulisan wrist, kaki yang menginjak gambar ada garis kuning. Saya ini mungkin titik jenuh sudah, Bu. Saya mengambil resiko. Jadi karena situasi seperti ini kami nggak rapat. Saya kan terdengar suara saya, Bu. Halo? Ya, terdengar jelas Pak Cliff. Jadi saya kan bisa ketemu majelis, saya pendeta gereja sendiri, saya harus itu karena penjemaat COVID. Saya biasanya mengambil keputusan selalu bersama-sama majelis, tapi majelis nggak mau rapat, ya karena takut kena virus. Saya ambil keputusan, saya melihat klinik saya itu yang biasa saya berobat di situ nggak ada. Hati saya cari dana untuk itu. Dan saya bagikan juga untuk yang Muslim, ya pakai sembako. Tapi apa yang saya dapat bukan pujian, hinaan, cacian, makian. Jemaat bilang, kamu memperhatikan luar, kami nggak diperhatikan. Siapa yang suruh kamu buat gini. Jadi niat baik belum tentu berujung baik lagi ya Pak Cliff ya? Betul Bu, saya merasa seperti itu. Oke, ya.
Terima kasih Pak Cliff udah sharing. Nanti kita undang untuk sharing lagi ya Pak Cliff. Makasih Pak Cliff. Oke, teman-teman yang lain, ada yang mau share juga? Satu lagi. Ada yang mau sharing? Satu lagi. Oh, Bu Yanti. Aku boleh? Yuk, Ya. Bu. Kartu aku alone. Dan it is exactly how I feel right now, being alone. Karena banyak di rumah, nggak kerja gitu ya. Bukan nggak kerja, maksudnya kerja di rumah. Segala sesuatu jadi kebawa pikiran. Gitu ya, nggak ada orang yang saya bisa buat share, segala challenge, segala kesulitan, even kebahagiaan gitu ya. Even nggak ada orang juga yang buat diajak berantem. Jadi, so this is unpredictable but precise. Thank you, Mbak Amel. Thank you, Bu Yanti. Duh, kita semua di sini loh, Bu Yanti. Ya, oke. Nah, teman-teman, thank you for sharing, gitu ya. Karena konon orang bilang sharing itu bisa melegakan diri Anda. Ya, kita semua di sini untuk Anda. Ya. Saya mau bacain satu cerita, ya. Saya mau bacain satu cerita sebelum kita lanjut. Cerita ini sebenarnya saya dengar dari Oprah Winfrey. Siapa yang nggak kenal Oprah gitu ya? Oprah bilang gini, saya kepingin sedikit berbicara tentang kegagalan, tentang apa ya? Ketika kita jatuh ke bawah, ketika kita feeling negatif, ketika kita nggak nyaman. Karena perjalanan tidak ada yang mulus atau yang nggak ada yang mulus, gitu. Ya. Kita semua pernah tersandung, kita semua pernah mengalami kemunduran, kita pernah mengalami kebuntuan. Ya. Saya yakin sebelum momen ini pun kita semua pernah mengalami kegagalan. Namun inilah yang saya lakukan setiap waktu pada saat ada kegagalan, ada krisis, ada masa-masa yang sulit. Saya bertanya pada diri saya sendiri, apa sih yang sebenarnya ada di sini yang saya nggak lihat, yang sedang mengajarkan saya sesuatu? What is this here to teach me? Dan ketika Anda mendapatkan pembelajaran, ya, artinya Anda lulus, dan Anda nggak harus mengulang pelajaran itu di sekolah, di kelas. Ya. Tapi, kalau Anda tidak dapat pembelajarannya, teman-teman, saya yakinkan pada Anda akan remedi. Anda akan mengulang pembelajaran ini. Namun masalahnya itu muncul menggunakan baju yang berbeda, menggunakan pakaian yang berbeda. Tapi itu akan tetap memberikan Anda remedial. Ya. So, Oprah mengatakan bahwa apapun itu, ya, apapun kesulitan yang datang dalam diri kita, kalau Anda nggak pay attention sebagai bisikan dalam hidup ini, maka kehidupan akan terus membisik pada kita. Dan ketika kita menolak bisikan itu, cepat atau lambat, ya, ia akan terus menghantui kita. Ya. So, COVID itu hanya hadir dengan pakaian yang berbeda. Tapi what is inside, apa root cause-nya? It's about fear, it's about worriness, it's about our feeling, it's about what makes you stress. Ya. Ceritanya, kalau practitioner Points of View Tribe, Anda bisa temukan di bukunya Faces, halaman 112, Survivor. Oke. Ya. Saya akan masuk ke round berikutnya. Kartu yang kedua. Anda masih ingat kartu Anda yang pertama ya? Kartu yang kedua. Sebenarnya, apa yang terjadi di sini? Apa yang kita pelajari di sini?
Tapi sebelum Anda ambil kartu Anda, sebelum Anda buka kartu Anda, saya mau mengenalkan pada Anda satu konsep. Di Points of View, kita punya satu konsep namanya Big Balloon Concept. Anda lihat gambarnya di layar Anda. Ya. Ada satu, imajinasikan, ada satu ruangan besar di mana ada dua orang yang bekerja, yang berdiri di sisi kiri dan sisi kanan gitu ya. Bayangin balonnya gede banget sampai menutupi ruangan itu. Ya. Orang yang A, dia ngelihat, balon ini warnanya putih karena balonnya setengah dicat putih, setengah dicat biru. Yang di sini ngelihat, enggak, balonnya biru loh. Nah, mereka mulai berdebat. Putih, biru, putih, biru, enggak ketemu gitu. Nah, kemudian akhirnya yang putih bilang, biru-biru sini oh, gitu. Sinilah, lihat dari sisiku. Tuh kan putih. So, everything in this world itu sebenarnya cuma points of view. Kita tahu ada orang utang 2 juta udah stres sampai bunuh diri. Ada orang punya utang 2M, dia bisa jalan-jalan ke luar negeri, happy. Jadi apa masalahnya? Masalah akan kita jadiin masalah. Kalau Anda melihat itu sebagai masalah gitu ya. Nggak enak sih, masalah adalah masalah. Coba diulang ya. Masalah adalah masalah kalau kamu ngelihat itu sebagai masalah gitu. Susah ya, gitu. Tapi itulah cara kita melihat. Bu Yanti, mungkin being alone saat ini itu bikin Anda stres. Tapi mungkin ada orang-orang yang berharap mereka ada di rumah. Dan being alone sama dirinya sendiri. Ya. So, it's all about points of view. Dan sebenarnya Bapak Ibu, kalau saat ini Anda masih merasa exhausted, Anda masih merasa uncertainty, Anda masih merasa jenuh, bosan, mari kita lihat dari points yang berbeda. That's why di points of view sebenarnya pause itu juga adalah movement. Ya. Saya mau mengajak Anda bergerak, bahkan sebelum kita lakukan exercise, mungkin kita juga bisa bergerak gitu ya. Aku juga mau bergerak sih gitu. Mari kita bergerak kalau itu memungkinkan ya, kalau itu relevan buat Anda. Saya juga mau coba bergerak. Anda boleh bergerak dari kursi Anda, pindah ke tempat yang lain, bawa laptop Anda atau bawa handphone Anda. Saya pindah keluar rumah gitu. Anda juga boleh pindah ke tempat lain yang mungkin memberikan Anda sudut pandang yang berbeda. And see how do you feel? Gitu. Coba lihat apa yang kemudian Anda rasakan, apa yang terjadi sama tubuh Anda. Karena kalau Anda belum bisa bergerak secara pikiran, yuk tubuh kita gerak. Dan sekali lagi, sebelum ambil kartu nih, ya, saya punya guru yang luar biasa di sini. Aku mau ajak Bu Yosi untuk benar-benar ajak kita bergerak ya. Gitu. Jadi ini move. Ayo bergerak semua gitu. Jadi siap-siap kasih ruang yang longgar buat Anda karena kita beneran mau bergerak habis ini. Ya. Margaret, kita undang Bu Yosi. Kayaknya Bu Yosi udah siap juga di sini. Iya, asik banget. Halo Bu Yosi. Asik, pada pindah ya Bu Yanti, Suster Bu Yani. Oh, oke. Anda boleh share ya. How do you feel ketika Anda pindah? Ada energi yang berputar nggak? Ada energi yang berubah nggak dalam diri kita? Ya. Hai Bu Yosi. Mana nih ya Bu Yosi? Bentar, saya bantu. Anda boleh sharing ya, teman-teman. Oh, dulu. feel free. Jadi lebih lega dan lebih ringan. Oke, how do you feel? Ada yang mau share juga boleh. Gitu. Apa yang Anda rasain begitu pindah? Ya. Lebih apa? Lebih lost? Oke, lost apa aja ya? Gitu. Siapa lagi? Anda boleh sharing juga. Gitu. Fresh dan lega. Setelah pindah tempat perasaannya berbeda, benar. Ya, badan lebih rileks. Oke. Nah, Bu Yosi udah hadir di depan kita. Teman-teman, Anda boleh pin videonya Bu Yosi. Jadi Anda benar-benar lihat Bu Yosi jelas dari layar monitor Anda. Mulai stressing, Bu Yosi, silahkan ajak gerak. Kalau enggak, kita nanti tendang gitu ya.
Halo, selamat sore Mbak Amel, Margaret, dan semua rekan-rekan point of view yang hadir di acara luar biasa Bu Amel sore ini. Sharingnya juga luar biasa. Benar apa kata Bu Amel bahwa merubah situasi hati itu sebenarnya mudah, yaitu dengan cara kita bergerak. Bergerak apa aja? Sebenarnya bergerak memalingkan wajah, kepala ke kanan ke kiri, atau mengangkat bahu, atau kita berdiri dan mengangkat menekuk lutut ke dada seperti itu sudah bisa merubah feeling kita dengan cepat, ya, dan mudah. Baik, sore ini saya akan memberikan tips dan rasakan setelah kita bergerak bersama-sama, Anda akan merasakan energi positif, kemudian feeling yang nyaman, dan akan mendapatkan kartu yang baik. Baik, oke. Sekarang posisikan kursi Anda sedikit agak jauh supaya kita lebih leluasa bergerak. Kita berdiri sebentar karena dari tadi kan duduk terus ya. Berdiri sebentar. Oke, saya sekarang berdiri ini di belakang kursi. Seperti ini, dan buka kakinya selebar kursi masing-masing, ya. Kemudian buka juga tangannya ke samping. Sudah? Kita bawa tangannya ke atas, turunkan. Bagus. Kita awali dengan nafas, tarik nafas, bawa tangannya ke atas. Dan buang nafas, turunkan. Bagus, tarik nafas. Buang nafas. Lagi, tarik nafas dari hidung. Buang nafas, tiup perlahan. Yes, lagi, tarik nafas. Tahan, dan buang nafas, turunkan dulu tangannya yang sebelah kiri, dan tangan kanannya tetap lurus ke atas. Iya, kita rasakan peregangannya di sisi tubuh bagian sebelah kanan ya, dari pinggul ke pinggang. Biosi, undang teman-teman untuk buka kameranya ya, buka videonya. Ini beneran stretching. Yo, jangan malu-malu. Kita undang teman-teman untuk buka video, buka kameranya, biar kita lihat satu sama lain. Iya, betul. Teman-teman, buka ya kameranya ya. Sekarang tangan kiri bawa ke atas, dan kita turunkan ke samping sebelah kanan. Nah, dirasakan stretch-nya lagi, mulai dari pinggul, kiri ke pinggang, dada, ribsnya, lengannya. Oke, kembali. Sekarang kita ikuti dengan nafas. Tangan kanannya bawa ke atas dulu. Tarik nafas, dan buang nafas. Tahan posisinya, kita narik nafas dalam lagi. Tarik nafas, buang nafas. Rasakan ribsnya. Buka dalam, saya buang nafas. Ya, ganti sekarang yang kiri. Tarik nafas lagi, buang nafas. Bagus. Tarik nafas, kembangkan ribsnya yang kiri. Buang nafas. Sekali lagi, tarik nafas. Dan kembali buang nafas. Oke, bagus. Sekarang kursinya kita pindahkan seperti ini. Ya, pindahkan. Nah, kedua tangan letakkan di atas punggung atau sandaran kursi, kemudian kita mundur sedikit ke belakang. Dari sini, tekuk sedikit lututnya, kemudian kita tarik pinggulnya ke belakang, kita luruskan punggung sejajar dengan kepala dengan pinggul di sini. Ya, dirasakan stretch-nya di sisi samping kanan kiri badan, kemudian tubuh bagian depan. Dan dirasakan compression-nya di seluruh bagian tulang belakang. Bagus. Buang nafas, kita lengkungkan ke dada. Nah, dari sini kita pandang ke arah lutut. Seluruh bagian dari tulang belakangnya lengkungkan keluar. Tarik nafas lagi. Tarik nafas, sekarang lengkungkan ke bawah. Drop dadanya ke bawah. Bagus. Buang nafas, lengkungkan lagi ke dalam. Lagi tarik nafas, drop dadanya ke bawah. Bagus, tahan di sini. Sekarang kita buat twisting, tarik nafas, kita putar
putar dadanya atau pandang ke arah sebelah kiri. Ya, ke arah kiri. Bagus. Kembali ke tengah. Sekarang kita putar lagi ke arah sebelah kanan. Ya, kembali ke tengah lagi sekali. Putar ke arah kiri. Dan kembali balik lagi ke arah kanan. Buang nafas kembali ke tengah, lengkungkan lagi ke dalam. Lengkungkan posisi ini, biarkan rasakan stretch, relax seluruh bagian dari tulang belakang. And then kembali lengkung lagi ke bawah, drop dadanya. Bagus. Terus. Exhale, buang nafas. And kembali bangun. Oke, udah berasa segar ya. Baik, sekarang kita masih ambil posisi samping di sini. Kakinya buka turn out. Kembali lagi kita buat side stretch lebih jauh di sini. Nah, ini hipnya bawa ke sebelah kiri, kemudian tangannya tarik ke samping. Ya, kita nafas di sini. Tarik nafas, kembangkan ribsnya yang kiri. Inhale, besarkan ribs yang kiri. And exhale, buang nafas. Lagi, tarik nafas dalam. Bagus. And buang nafas, halo. Ulangi ya. Tarik nafas. Bagus. Exhale, buang nafas. Good. Kita ulang ya. Inhale. Tarik nafas, stretch lagi, dirasakan dari kaki kiri, pinggul, pinggang, ribsnya, and exhale, buang nafas, bagus, balik arah, atau balik belakang boleh ya, kakinya, tarik nafas lagi, bawa tangannya dulu ke atas, panjangkan sisi badannya yang kanan. Buang nafas, kita bawa pinggulnya ke kanan, kemudian stretch lagi. Bagus, tekan kakinya yang kanan, rasakan stretchnya sampai ke pinggul. Dari pinggul sini, pinggang, ribs. Tarik nafas, kembangkan ribsnya yang kanan. And buang nafas. Bagus. Lagi, tarik nafas. Buang nafas, tiup. Lagi sekali, tarik nafas. Buang nafas, kembali. Oke, good. Kita cara menghadap ke sebelah sana dan tangannya pegang di sini. Jadi kita pegang tangannya, letakkan di belakang kaki. Kakinya dibuka sedikit lebih lebar dari pinggul, ya. Oke, dari samping saya memberi contoh dari samping supaya rekan-rekan semua bisa melihat gampang. Baik, dari sini tangannya press di sini, sikunya boleh ditekuk, boleh lurus, dan tarik nafas, dorong, dadanya bawa ke atas. Ya, dirasakan stretchnya buka nih, putar dada dan bahu. Oke, tarik nafas, dan buang nafas, tiup. Good, tarik nafas lagi, dan buang nafas. Lagi, tarik nafasnya dari hidung, buang nafasnya tiup. Keluarkan udaranya dari perut. Tarik nafas lagi dari hidung, buang nafas, keluarkan udara dari perut. Buang nafas lagi, tarik nafas, dan buang nafas. Sekali lagi, buang nafas. Bagus. Sekarang hadap kembali ke tengah. Ya. Sekarang perhatikan tangannya yang kanan kita pegang, bahunya yang kiri. Dari sini kita cross, tarik nafas, buang nafas, cross ke pinggul. Ya, balik, tarik nafas, tangannya cross, kita twist ke kiri. Bagus, tarik nafas di sini, buang. Kanan, exhale. Sekarang lebih cepat. Tarik nafas, buang. Tarik nafas,
buang. Lagi, tarik nafas, buang nafas. Sekali lagi, tarik nafas, buang nafas. Oke, bagus. Ya, sekarang kita tangan pegang ke arah pinggul yang kiri. Pinggul kiri, kita arahkan badannya ke sebelah kiri. Putar ke kanan, tarik nafas, putar, buang nafas turun ke bawah. Yuk. Kembali bangun. Ya, sekarang pinggul yang kanan pegang. Tarik nafas, buang nafas. Kembali bangun. Lagi, kiri. Tarik nafas, buang. Sekali lagi, bangun. Kanan, tarik nafas, buang nafas. And exhale. Oke, good. Sekarang dari sini kita turun pelan-pelan ke bawah, roll down, turun, relax ke bawah. Di sini lututnya ditekuk, ya, lututnya tekuk. Kemudian gerakan badannya kanan kiri, relax, seluruh badannya relax, goyangkan kanan kiri. Kemudian sembari bangun, gerakan. Ya, circle, and down, circle lagi. Buat lingkaran, tangannya buat lingkaran. Bagus, lagi, and down, lingkaran. Kembali lagi. Ya, musiknya enak ini, Margaret. Oke, sekarang tangan ke atas sini. Nah, bagus. Stretch ya. Bagus. Nafas di sini. Tarik nafas lagi. Dan buang nafas. Lagi tarik nafas. Dada. Dan buang nafas. Lagi tarik nafas. Buang nafas. Oke, sekarang tangannya cross. Bawa ke atas. Ya. Tarik nafas ke kanan. Dan nafas ya dari ritme sini lebih jauh. Oke, ganti sekarang. Tarik nafas lagi. Bawa ke kiri. Dan nafas di ritme yang kanan. Bawa ke depan dada. Tahan di sini. Tarik nafas dalam. Buang nafas. Tarik nafas dalam. Buang nafas. Lagi. Tarik nafas dalam. Lagi. Buang nafas. Sekali lagi tarik nafas. Buang nafas. Ya. Relaxkan. Oke, tarik nafas dalam, buang. Lagi, nafas dalam, exhale, buang nafas dari mulut. Sekali lagi, tarik nafas, buang nafas. Yeay. Yeay. Ini semua. Good nih. Hey, tepuk tangan buat Bu Yosi. Asik ya. Thank you. Ya, udah semuanya udah happy, udah tersenyum. Tadi lagi sumpek-sumpek, sekarang udah tersenyum. Tips saya adalah pada saat bekerja sehari-hari, pause itu bukan hanya berdiam diri, itu menurut saya,
tapi mungkin kita bisa melakukan pause itu dengan breathing. Ya, cara paling gampang menurut pengalaman saya, tarik nafasnya dalam dari hidung, kemudian buang nafasnya itu, buang nafas dari mulut, keluarkan suara. Lepaskan semua apa yang ada di sini, yang capek, yang pegel, yang sumpah. Lakukan 3 sampai 5 kali. Percaya setelah itu akan feeling free. Ya, selamat bekerja, rekan-rekan. Harus selalu tersenyum. Terima kasih Bu Yosi. Ini yang paling seru dari Bu Yosi itu ya. Nggak cuma ngajarin, kasih instruksi, tapi juga kasih motivasi gitu. Jadi teman-teman yang di Indonesia Timur, Bu Yosi itu perlu diculik, tahu nggak? Bayangin kalau kita exercise 1 jam ya, gitu. Anyway, teman-teman, sekali lagi ya Bu Yosi, kalau teman-teman mau terkoneksi sama Bu Yosi, Anda boleh ikuti, boleh follow Instagramnya Bu Yosi. Margaret boleh bantu ketikin di kolom chat. Yosi _ Java Pilates. Java Pilates. Makasih Bu Yosi, kita lanjut ya. Kita akan cek habis ini seperti apa gitu. Terutama yang tadi bunyi kretek-kretek, siapa itu tadi yang share? Duh, bunyi kretek-kretek. Wisnu ya. Oke, so teman-teman, it's time untuk Anda ambil kartu. Silahkan ambil kartu buat teman-teman yang sudah punya kartu. Ambil kartu facing down. Kartu facing down, 1 kartu. Terus buat yang belum punya tools, nggak apa-apa, Margaret akan bantu ambilkan itu secara random gitu ya. Oke. Prosesnya sama, teman-teman. Saya kepingin ngajak Anda sharing seperti itu ya. Dari kartu yang Anda amati, coba lihat angle mana yang menarik untuk Anda. Detail apakah, warnanya kah, 1 poin apa lagi kah? Kalau misalnya Anda di situ, ya, itu Anda mau posisinya di sebelah mana? Sambil kita tunggu dulu ya sebentar kartunya. Tara, ini kartu dari Margaret buat Anda. Ya. Teman-teman yang belum punya tools, tenang aja, Anda boleh melihat kartu yang di depan Anda, gitu ya. Coba diamati. Apa yang kemudian menarik dari foto tersebut? Ya, kemudian kalau Anda ada di situ, Anda di sebelah mana? Apa yang terjadi sesaat sebelum foto ini dibuat? Apa yang terjadi sesaat setelah foto ini dibuat? Zooming in, zooming out. Ya. Mengingatkan Anda ada memori tertentu kah? Dan kalau Anda lihat katanya, ada kata di situ, katanya kebetulan di kartu ini adalah authenticity. Ya. Ada nggak hubungannya ya antara foto, kemudian kata dengan kondisi Anda saat ini, momen ini, detik ini, setelah Anda exercise gitu. Ya, apa yang kemudian Anda pelajari dari situasi ini dengan melihat apa yang membuat Anda stres di round pertama kita. Oke. Ada yang mau sharing? Silahkan. Anda boleh unmute. Termasuk teman-teman, walaupun Anda belum punya kartu, Anda boleh sharing ya, Bapak Ibu, teman-teman. Ya. Tadi yang sedikit aja, Bu. Nah, kalau boleh. Pak Cliff, kita kasih kesempatan buat yang belum sharing dulu ya, Pak Cliff ya. Thank you. Pak Cliff boleh sharing di kolom chat ya. Oke, teman-teman yang lain, Anda boleh share. How do you feel? Halo, apa kartu Anda? Hai, Indri. Oke. Makasih Bu Amel kesempatannya, kartu yang dipilihin sama Oke. Apa yang bisa kita pelajari, dan kebetulan saya ambil punktum dan punktum saya ini gitu kan. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari COVID ini? Kita semua sama gitu loh. Kita punya masalah yang sama.
dalam hal ini. Istilahnya kita terdampak semua oleh COVID-19 ini gitu. Kita sama-sama nggak tahu kapan ini selesai, dan apa yang kita bisa pelajari ya, kita harus be authentic, semakin menguatkan diri untuk saya supaya berkarya dengan keunikan saya sendiri. Gitu aja Bu Amel, makasih kesempatannya. Thank you Indri dari Sumatera. Silakan. Ada lagi yang mau share teman-teman? Mari kita lihat. Lala udah open mic. Hai Lala. Aku mau sharing kartuku itu adalah love. Tadi sempat dibahas sama Bu Amel bahwa sebenarnya yang killing us itu kan dari dalam ya, yang membuat kita stres, ketakutan kita dari dalam. Ini sesuai banget sama kartuku. Aku mungkin nggak lihat love-nya di sini, tapi buah itu kan kita nggak bisa lihat dari luarnya, kita cuma bisa lihat dari dalamnya. Dan kenapa aku bilang ini cukup related? Love itu hati. Hati itu adalah hubungan dengan emosi dan perasaan. Yang aku pelajari adalah yuk benerin dulu perasaannya kita, karena hati yang gembira adalah obat. Itu aja. Kok kayaknya nge-freeze ya? Udah lanjut. Aman. Dengar. Thank you. Thank you Lala. Ada satu lagi yang mau share barangkali Bapak Ibu di sini. Timbul, boleh? Boleh dong. Pak Timbul, Medan. Yes. Happy banget siapa yang. Oke. Oke. Ya, tadi kartu yang pertama yang saya dapat Bu Amel itu adalah filler ya. Itu semua tadi facing down. Jadi ya amazing gitu. Adalah dengan wabah pandemi ini seperti yang mungkin Bu Amel juga udah tahu ya, pekerjaan kita sebagai trainer itu kan tugasnya kita untuk memberi pelatihan kepada karyawan. Dengan situasi seperti ini kita nggak bisa memberikan pelatihan, dan yang saya takutkan itu adalah goalnya untuk karena pencapaian target jumlah karyawan yang ingin kita berikan pelatihan tidak tercapai. Nah, somehow memang kita udah pikirkan beberapa alternatif sih, dan akhirnya ketemu kartu yang explore. Jadi ini banget gitu. Jadi saya seperti setelah pandemi ini, setelah waktu work from home, nyari solusi gimana ya, seperti ibarat katak yang keluar dari dalam air, terus dia coba cari cara gimana ya solusinya supaya ini bisa lakukan pelatihan. Dan akhirnya ya salah satunya saya temukan ya bisa melakukan pelatihan secara online, dan ini yang saya punya resources. Saya belajar juga dari Bu Amel juga gimana sih melakukan coaching via online, dan ini juga banget tentunya. So it's really related. Thank you Bu Amel. Thank you Pak Timbul. Terima kasih juga teman-teman yang udah share di kolom chat. Aduh, banyak banget. Saya happy ketika Anda juga mungkin feeling yang berbeda. Thank you. Kita akan masuk ke kartu yang ketiga, Bapak Ibu. Ya, kartu yang terakhir di sesi ini, kartu yang ketiga. So, your points of view is about photography. So, saya mengundang Anda untuk buka handphonenya. Which kartu yang ketiga adalah Anda boleh ambil foto Anda sendiri, selfie, with your smiling face. Karena tadi habis exercise, semuanya pada senyum-senyum. Saya happy banget lihat wajah Anda di monitor. So, kartu yang ketiga adalah Anda boleh ambil kartunya dulu. Take selfie dengan handphone Anda, with your smiling face. Yuk, langsung boleh foto. Silahkan, ayo foto masing-masing. Pakai handphonenya sendiri. Foto yang tercantik, yang pokoknya yang happy lah, yang senang gitu ya. With your smiley face. Teman-teman yang di Tribe, Anda nanti boleh juga share foto Anda di grup WhatsApp kita. Dan mungkin Anda bisa bermain lebih jauh nanti mengamati faces kartu ke-100 kita. Ya. Di eksploratif buat yang ada di Tribe, yang bukan di Tribe, make it fun ya. Ini adalah a gift untuk Anda. Unyus-unyus nggak apa-apa Indri gitu.
nanti bisa di drop ya, kita bisa observe ini face card gitu. Oke, semuanya udah ya? Ya. Ada yang belum? Semuanya udah fotonya masing-masing? Yang sudah ambil fotonya masing-masing, Anda boleh respon di kolom chat, say yes, sudah Bu, udah. Saya mau make sure bahwa Anda nggak ketinggalan gitu ya. Yes, thank you. Oke, good. Sip, teman-teman, Anda boleh buka foto Anda. Anda lihat kartu ketiga Anda. Kalau tadi kita ambil kartu pertama, kedua, saya mengundang Anda untuk observasi your smiling face. Dan hanya dengan melihat foto Anda, teman-teman. Lihat benar-benar matanya, indranya. Be with him, be with her. Ya. Adalah sama-sama dengan foto, dengan kartu Anda, dengan foto yang Anda baru saja foto itu. Ya. Saya akan memandu, memberikan beberapa pertanyaan pada Anda, sembari Anda sekali lagi benar-benar melihat. Anda nggak perlu lihat saya, Anda hanya perlu dengarkan saja, Anda lihat foto Anda. Ya. Coba pikirkan apa yang Anda cintai, apa yang Anda sukai mengenai orang ini. Think what you love about this person. Apa yang Anda rasakan ketika Anda melihat foto atau kartu ketiga Anda? How do you feel? Apa perasaan yang echoing pada diri Anda? Apa perasaan yang menggaung dalam diri Anda ketika Anda melihat wajah yang tersenyum itu? Apakah orang ini bisa jadi teman Anda? Atau jadi teman saya mungkin? Dan orang ini mirip siapa sih? Bagaimana dia atau orang yang mirip dengan foto ini mengingatkan Anda pada sesuatu? How I take care of myself. Dan barangkali apa yang orang atau apa yang akan disampaikan oleh orang di dalam foto itu pada Anda. Lihat lebih dalam matanya barangkali, hidungnya, mulutnya. Apa yang mau disampaikan oleh mulut yang ada di foto tersebut? Apa yang mau disampaikan oleh mata yang ada di foto tersebut? Yang orang bilang mata itu adalah jendela jiwa. Bagaimana foto atau kartu ketiga ini terkoneksi dengan diri Anda? And how do you feel? Kalau Anda diminta untuk memberikan satu kata, satu judul terhadap foto ketiga Anda, kartu ketiga Anda, kata apa yang ingin Anda tuliskan? Bagaimana Anda mendefinisikan kartu ketiga Anda ini? What kind of survivor are you? What kind of survivor are you? And how do you feel about him? How do you feel about her? Saya mengundang Anda untuk temukan satu kata, teman-teman, dari proses di round ketiga kita. And when you think of your survivor inside you, pada saat Anda berpikir mengenai siapa sih survivor, survivor macam apa yang ada dalam diri saya. Karena kartu ketiga adalah foto saya sendiri pastinya. How do you feel? Yeah. And when you think of your survivor inside you, how do you feel? Sekali lagi teman-teman, ayo kita buka Mentimeternya. Mari kita buka Mentimeternya. Kita akan melihat
Apa yang kemudian kata yang muncul dalam benak Anda? Apa kata yang menjadi insight Anda sore hari ini? Ya, ini menti yang lama ya. Gitu, kita akan lihat. Kodenya masih sama ya, teman-teman. Begitu Anda buka menti.com, Anda bisa masukkan kodenya 48125. Ya, 5 angka aja ya, Margaret ya. Yes, 48125, teman-teman boleh lihat. Oh, optimis, berani, tangguh, kuat. Wih. Yuk kita lihat. Happy. Thank you. Hebat. Yuk terus Anda boleh drop. Kita masih ada 100 lebih participants. Kita akan lihat paling nggak 50% di antara kita. Paling nggak 60, 70 orang, apa yang kita lihat. Dan how do you feel ketika Anda melihat kata-kata ini pop up di depan Anda? How do you feel ketika Anda melihat, membaca kata-kata ini muncul di depan Anda? Ya, oke. Aduh, lega saya ya. Brave, happy, optimis. See? Mana tadi uncertainty? Mana tadi bosan? Mana tadi menunggu dalam ketidakpastian? Mana? Wah, ada Tinkerbell juga. Tertampar, strong, hope, grateful. See? Ada teman-teman juga yang menuliskan di kolom chat, semangat, sama menarik ya, kocak, percaya diri. Semua ada masanya. Believe, be gentle. Oke, aduh seneng banget. Optimis, happy, warrior, brave, semangat, tangguh, strong, hope, proud, thank you. Kita juga bisa ucapkan terima kasih pada diri kita ya, sederhana, optimis. Makasih teman-teman, thank you. Ya, oke, Anda boleh teruskan sharing di kolom chat, smile, optimis ya. Saya nggak ngelihat lagi uncertainty di sini. Saya ngelihat optimisme yang muncul. Oke, thank you. Sekali lagi, ada yang mau share 1-2 orang? Kita akan agak cepat karena habis ini kita siap-siap buka puasa. Ya. Kita masih punya 10-15 menit. Be precise buat yang akan sharing. 1 kalimat, 2 kalimat. Apa yang jadi, apa yang muncul dalam benak Anda? Silakan, ada yang mau? Saya mau, Mbak Amel. Monggo. Ya, Feby, Mbak Amel. Oke, Feby. Mbak Feby, monggo. Tadi waktu diminta untuk selfie itu, pertamanya saya selfie ya, gitu. Terus kemudian di foto saya sendiri, saya merasa, oh ya, matanya, gitu kan tadi matanya, pandang matanya, kemudian lebih dalam lagi seperti itu. Tiba-tiba ada perasaan kayak terharu atau gimana gitu, Mbak. Dan saya merasakan jadi pengen nangis. Ternyata saya kuat gitu loh, kuat bisa mengalami semua yang saya hadapi sebelum-sebelumnya tuh bisa juga ternyata, dan itu terlewati dengan baik seperti itu. Terima kasih banyak Mbak Amel. Itu aja. Makasih Mbak Feby, itu dibeluk Mbak Indah. Sini aku peluk-peluk gitu ya. Thank you Mbak Feby. It's okay, ya. Silahkan, satu lagi yang mau share. Mbak Dwi, ada yang mau share? Oke, buat sebentar, speakernya kemana ini? Tadi oke, kita dengar suara Anda, Mbak Dwi. Maaf, speakernya tadi waktu exercise kemana nggak tahu. Nggak apa-apa. Oke, terima kasih buat hari ini, luar biasa. Tadi terakhir saya lihat foto saya sendiri. Satu hal yang saya kadang lupa lakukan. Thanks for myself. Thank you. Ya itu. Ya. Thank you very much. Terima kasih teman-teman. Saya lega banget. Silakan Anda boleh sharing di kolom chat ya. Dan ini adalah rangkuman, ini adalah layout chart dari proses kita hari ini. Kalau Anda tahu tadi kita review sebentar,
Ada kartu yang pertama, what makes you stress in this time of crisis. Anda bisa bikin your own personal journal, baik itu foto maupun tulisan, mana yang nyaman untuk Anda. Step yang kedua adalah, what is this here to teach me? Apa yang aku pelajari di momen ini? Dan yang ketiga, your smiling face. Ya, ini adalah proses chat kita di hari ini. Langkah berikutnya, teman-teman, di points of view nggak seru. Hari ini saya pakai kaos Takhles gitu. Semua yang di points of view tahu Takhles itu apa. Action. Dalam 1 jam ke depan, Bapak Ibu, silahkan yang mau buka puasa habis ini Anda boleh lakukan sambil berbuka, atau mungkin di momen Anda nanti selesai berbuka, Anda tarawih setelah itu, tapi di malam ini saya mengundang Anda. Tulis surat untuk diri Anda, untuk selfie foto Anda yang tersenyum tadi, have a conversation with your survivor inside. Dan kalau tadi Bu Dwi, thank you banget, apa yang Anda ingin ucapkan sebagai bentuk terima kasih untuk diri Anda sendiri? Tulis surat pada Anda sendiri. Saya nggak akan memeriksa surat itu satu persatu, enggak. Just keep it for yourself. Itu untuk Anda. Saya mengundang Anda, kita selesaikan proses ini benar-benar untuk connect dengan diri Anda. Ya, tulis surat untuk selfie foto Anda. Have a conversation, mungkin semalaman. Pagi Anda boleh menuliskan lagi apa insight Anda semalaman. Dan apa yang Anda mau ucapkan terima kasih untuk Anda sendiri. Make action 24 jam, 7 hari, pasti ada yang kita bisa lakukan, ya. Pastikan itu Anda tuliskan. Dan sebelum kita selesai, Bapak Ibu, ini yang kemudian nggak kalah pentingnya. Ya. Kalau Anda tanya bagaimana proses malam ini bisa, sore ini bisa sedemikian dalamnya, pastinya proses saya nggak mungkin selesai begitu aja, celing gitu ya. Saya juga belajar terus-menerus bagaimana menggunakan tools ini. Saya belajar bagaimana memfasilitasi, dan tentunya buat Anda yang malam ini, ya, saya sedikit pengumuman ya, karena di momen pandemik ini kita punya namanya level 1 online, happy gitu ya. Online Hello Points Workshop untuk Anda mengenal points of view itu seperti apa. Tenang aja teman-teman, take your time. Anda bisa terkoneksi dengan teman-teman Points of View Official atau orang yang mengundang Anda di sesi ini. Anda bisa kenal Hello Points Workshop, banyak banget sesi-sesi macam ini yang kemudian kita lakukan bersama-sama. Dan bukan cuman itu. Ya. Make sure teman-teman boleh yang tribe boleh tulis di kolom chat bahwa bagaimana kita punya satu support system untuk kita bersama-sama dukung satu sama lain. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman, ini juga announcement bahwa kita sudah ada Hello Points online workshop. Happy banget semuanya udah kita desain, dan juga level 2. So Anda tribes, kalau misalnya Anda mau ikutin, kami udah lakukan pilot di minggu ini, Anda bisa bergabung dengan Creative Practice Online Workshop. Tentunya buat Anda yang udah gabung, Anda mau receipt juga boleh banget. Ya, mengingatkan lagi untuk kita. Itu informasinya ya Margaret, dan Rabu depan kita juga akan hadir lagi dengan local uplifting session kita. Dan sebagai poin yang terakhir teman-teman, sebelum kita live, sebelum kita berbuka puasa, mari kita sekali lagi buka kamera kita akan nyanyikan satu lagu bareng-bareng as a closing session. Dan selama closing session, teman-teman, Anda boleh tuliskan, what is the most significant insight yang Anda dapat dalam sesi ini? What is your takeaway? Apa yang Anda dapatkan dari sesi ini? Apa insight-nya? How do you feel? Anda boleh tuliskan di kolom chat sambil sebelum live kita sama-sama nyanyiin lagu ini. Oke, silakan. Don't lose your way with each passing kameranya, semua boleh nyanyi. You've come so far. Semua berkuah, Don't throw it away.
way. Live believing, breathe always one Boleh dibuka semua, mute, di-unmute semua juga boleh, Margaret. Live your story, faith, hope, and glory. Hold to the truth in your heart. If we hold on to know our dreams will never die. Dreams see us through to forever, where clouds roll by. For you and on. Songs in the wind must learn how to bend. Seek out a star, hold on to the end. Valley mountain, there is a fountain, washes our tears all away. Words are swaying, someone is praying, please let us come home to stay. Ooh. If we hold on together, I know our dreams will never die. Dreams see us through to forever. Roll by for you and I. We are all there in the dark. We I know our dreams will never die. Dreams see us through to Terima kasih udah hadir di sesi Local Uplifting Point of View Indonesia. Mungkin mau terkoneksi buat Anda yang kepingin datang lagi, yuk ada di sini untuk Anda. Selalu keep connect di Point of View Indonesia Tribe. Thank you sekali lagi. Love you, Amel. Healing, love you. Selamat berbuka puasa, selamat beraktivitas kembali. Semuanya terima kasih. Terima kasih Bu Amel. Thank you Bu Amel, Bu Margaret. Thank you semuanya. Thank you. Selamat berbuka puasa. Sampai jumpa di minggu depan. Makasih Mirna. Thank you Bu Tiwi. Kita sepedaan nanti ya. Mbak Margaret. Thank you Bu Ani. Thank you Kak Indi. Thank you Teh Indah. Bu Yanti. Makasih Bu Amel, makasih semua. Terima kasih saya dapat inspirasi hari ini. Thank you for coming. Thank you Pak Timbul. Salam buat kecil. Kita dapat sukses.
Keren. Kita dapat hadiah ulang tahun dari yang ulang tahun. Kita dapat hadiah dari yang ulang tahun, bukan kita. Iya, makasih Bu Amel. Kebetulan hari ini hari pernikahan saya, Bu. Hari pernikahan saya 13. Hari ini hari pernikahan saya sama istri yang ke-13. Jadi nanti saya mau merayakan perayaan ulang tahun pernikahan kami. Makasih ya Bu, inspirasi yang luar biasa hari ini saya dapat. Thank you Pak Imam. Pak Bambang. Tahun ya. Thank you. Apalagi Pak Ruli, makasih Bu Ani Wijaya, juga Bu Yosi. Thank you Bu Ipani, Bu Bianti, semua lah ya. Saya senang lihat senyumnya Ibu Margaret. Selalu ceria setiap saat. Terima kasih Pak Kli. Acting Pak, acting itu mah acting. Itu keringetan. Iya, ayo Bu Tiwi. Ayo sepedaan. Mas Adit, thank you. Mbak Irun. Irun udah live belum ya? Irun, thank you for coming. Thank you Bu Ineke. Itu handuknya belum dipakai, Mbak Red. Kenapa? Handuknya belum dipakai. Thank you. Margaret. Thank you Bu Ineke. Itu handuk point of view kayaknya, Mbak ya. Iya sih, Bu Nina, makasih. Handuknya hoax. Bu Nina. Kalau ada handuknya boleh saya beli ya Bu ya, biar saya happy. Soalnya saya lihat Ibu Margaret pakai handuk itu happy terus. Happy wedding anniversary Pak Cliff sama istri ya. Sampai ketemu lagi. Makasih ya semuanya ya. Ketemu Pak Bambang. Iya. God bless you all. Sampai jumpa Bu Eka. Thank you Bu God bless you, Thank you Pak Adit. Thank you Pak Adit dan Arwi. Selamat berbuka. Sultan, kita selalu butuh 5 menit untuk sesi Untuk say dadah-dadah ya. Ini sesi Bu nggak boleh dilewatkan. Margaret. Thank you Bu Nunu. Selamat berbuka. Efek online nggak Selamat punya berbuka teman. bagi yang merayakannya. Makasih. Udah sana. Terhura. Terhura. Saya selalu nunggu. Buka puasa Saya dulu. Nunggu sampai selalu apa? nunggu sampai dimatikan oleh. Tapi Gitu kayaknya ya. ini kesempatan yang enak untuk kita sharing mungkin ya. Aku dapat kartu ini, Mbak Red. Apaan tuh? Sharing Aduh, dong. sebenarnya Kak, saya aku mau dapat sharing Bu. Kartu pertama, Saya dapat kedua, kartu ketiga. ini. Ini Boleh tiba-tiba Pak dapat Cliff, insight Pak saya. Cliff. Biar saya terdokumentasi. Pak Cliff boleh sharing, tolong japriin ke saya ya Pak Cliff. Biar saya Oh, iya, punya iya, iya. dokumentasi sharing Anda. Kalau enggak, itu menguap Pak. Nanti hilang. Tolong Soalnya tadi mau dijapriin ngomong ke saya. tapi dibilang nggak boleh dulu. Kasih yang lain ya. Kasih yang lain dulu ya. Waktu katanya. Tapi saya ini sebentar aja Bu ya. Sikit aja sikit. Oke. Ya, tadi dikit. saya hampir Satu mau menyerah. kalimat. Tapi begitu lihat bunga ini Pak Bu. Yang lain belum berkembang. Kok satu yang berkembang? Tiba-tiba katanya bilang kamu harus berkembang. Yang lain nggak mau berkembang nggak apa-apa. Yang penting kamu harus berkembang. Insight yang luar biasa. Makasih Bu. Makasih Pak Cliff. Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Sekali lagi, selamat berbuka, selamat beraktivitas. Makasih. Love you, Bu Amel. Peluk cium.